Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lumut ingin memaparkan proposal studi ekskursi kami yang berjudul Keanekaragaman Lumut di PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Kami dari kelompok Lumut beranggotakan 5 orang, yakni ada Alma Tasya Iwanisa, Hani Kristina Syahira, Rizka Lianita, saya sendiri Aisyah Amalia, dan Ariela Azahra. Kami dari kelompok 5 dibimbing oleh 2 dosen pembimbing kami. Yang pertama ada Bapak Dr. Rizal Hedi Ristanto, SPD, MPD, dan Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit, MSI. Yang pertama kita bahas yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian kami kali ini yaitu pola distribusi keanekaragaman lumut dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kondisi ekologi dan geografi. Keanekaragaman lumut yang tumbuh pada suatu wilayah dapat menunjukkan kesesuaian tumbuh kembang dan menggambarkan kondisi suatu sistem ekologi di sekitarnya. Pada sisi ekologi, lumut dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas lingkungan termasuk polusi udara. Kemudian ada faktor geografi yang mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan spesies lumut. Salah satunya adalah ketinggian dan topografi. Hal ini dikarenakan ketinggian tempat atau altitude berkaitan dengan kelembapan, intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan. Kemudian ada definisi lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan. Faktor keanekaragaman dan kelimpahan spesies lumut salah satunya adalah kondisi iklim mikro, yaitu suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan udara. Keanekaragaman lumut pula dapat ditentukan sesuai dengan kondisi substrat yang lembab dan intensitas cahaya yang optimal. Selain itu, pertumbuhan lumut pula dipengaruhi oleh kelembapan, suhu udara, dan pH. Kemudian dari beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa keanekaragaman lumut yang bervariasi tergantung pada kelompok taksonomi dan wilayah geografis. Nah, seperti pada penelitian Putrika, ia mengungkapkan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap keanekaragaman lumut. Kemudian pada penelitian Endang 2020, ia mengungkapkan bahwa keanekaragaman lumut juga berpengaruh pada suhu dan kelembapan. Nah, penelitian tersebut belum mengungkapkan bahwa adanya keterkaitan antara banyaknya faktor yang mempengaruhi keanekaragaman lumut. Maka dari itu, kami akan melakukan penelitian lebih lanjut di PPKA Bodogol. Kawasan hutan PPKA Bodogol ini merupakan kawasan yang potensial yang terdapat di Indonesia untuk menjadi tempat representasi kekayaan tumbuhan Nusantara, yaitu salah satunya lumut. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang didapatkan adalah bagaimana tingkat keanekaragaman lumut di PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keanekaragaman lumut di PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai salah satu sumber data yang membahas mengenai keanekaragaman lumut yang berada pada beberapa titik lokasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk konservasi keanekaragaman lumut. Yang kedua, memberikan informasi lumut yang dapat dimanfaatkan pada lokasi PPKA Bodogol. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan menambah data pendukung untuk penelitian selanjutnya terkait keanekaragaman lumut. Kajian pustaka. Lumut atau Bryophyta termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tingkat rendah yang memiliki struktur sederhana. Berikut adalah struktur tubuh lumut yang terdiri atas rizoid, filoid, seta, kalitra, dan sporangium. Lumut ditemukan pada lingkungan berupa hamparan yang menempel pada substrat. Klasifikasi lumut dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu Bryopsida, Hepaticopsida, dan Anthoceratops. Bryopsida atau lumut sejati. Bryopsida memiliki keanekaragaman spesies terbesar dalam Bryophyta. Struktur tubuhnya dapat dibedakan menjadi rizoid, kauloid, dan filoid. Berikut ini adalah contoh dari spesies Bryopsida, yaitu Meterium niquelianum. Lumut sejati memiliki khas yaitu mempunyai seta dan filoidnya tersusun secara radial. Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati memiliki 2 tipe struktur. Yang pertama adalah lumut hati berdaun, yang memiliki ciri khas yaitu mempunyai filoid dorsal dan filoid ventral. Sedangkan lumut hati bertalus memiliki ciri khas yaitu mempunyai talus dikotom dan menyerupai hati. Berikut ini adalah contoh spesies dari Hepaticopsida bertalus, yaitu Marchantia polymorpha. Selanjutnya adalah Anthoceratops atau lumut tanduk. Lumut tanduk memiliki keanekaragaman spesies paling sedikit dalam Bryophyta. Pada fase gametofitnya, talus membentuk cakram, sedangkan pada fase sporofitnya, struktur tubuhnya akan memiliki sporangia yang menyerupai tanduk silinder. Berikut ini adalah contoh dari Anthoceratopsida, yaitu Anthoceros punctatus. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keanekaragaman lumut, di antaranya ialah substrat. Substrat dapat mempengaruhi penyerapan zat hara dan air bagi lumut. Yang kedua ialah kelembapan.
Pertumbuhan lumut bergantung pada tingkat kelembaban lingkungan di habitatnya. Kelembaban yang optimal bagi lumut ialah berkisar antara 70 hingga 98%. Selanjutnya adalah intensitas cahaya. Lumut dapat tumbuh dengan baik apabila intensitas cahaya pada lokasi tumbuh berkisar antara 10.000 lux. Selanjutnya adalah suhu. Lumut dapat tumbuh dengan optimal pada suhu antara 10 hingga 30 derajat Celcius. Berikutnya adalah pH tanah. Lumut termasuk tumbuhan yang terbilang sensitif dengan pH tertentu. pH tanah yang cocok bagi pertumbuhan lumut ialah 4,9 sampai 8,3. Yang terakhir ialah ketinggian. Perbedaan ketinggian tempat akan mempengaruhi kelembapan, curah hujan, suhu, dan juga intensitas cahaya. Kemudian penelitian akan dilaksanakan di PPKA Bodogol. Nah, PPKA Bodogol ini adalah kawasan konservasi yang terletak di lereng Gunung Gede Pangrango yang merupakan bagian dari zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, di PPKA Bodogol ini terdapat hutan heterogen yang mempunyai kondisi fisik yang baik serta beberapa tipe habitat yang sesuai untuk menjadi tempat konservasi keanekaragaman tumbuhan. Di antaranya itu ada juga berbagai lumut. PPKA Bodogol ini diketahui memiliki kondisi kelembapan yang tinggi, kurang lebihnya itu 95%. PPKA Bodogol ini memiliki letak dan curah hujan yang tinggi sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang masih terjaga dengan baik. Termasuknya itu adalah lumut, karena lumut itu tumbuh pada suhu udara kurang lebih 10-30 derajat Celcius dan juga pada tempat yang memiliki kelembapan kurang lebih sekitar 70-98%. Baik, kita akan memasuki pembahasan ketiga mengenai metodologi. Metodologi di sini pertama kita membahas tentang tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan Konversi Alam atau PPKA Bodogol yang berpusat di wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada sekitaran bulan Juni 2021. Nah, jalur yang dipilih dalam kelompok kami dalam penelitian ini adalah jalur Cikaweni dan jalur Rasamala. Kemudian pembahasan kedua dalam metodologi adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yaitu metode survei eksploratif dan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kuadrat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Glynn tahun 2013, metode survei ini dilakukan pada setiap titik lokasi di lapangan terhadap keanekaragaman spesies lumut. Nah, teknik sampling kuadrat ini dilakukan dengan pembuatan plot. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian seperti banyaknya lumut yang terdapat pada tiap plot dan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman lumut seperti ketinggian, kelembaban, suhu, dan juga identitas cahaya. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan. Penelitian ini menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada GPS, kompas, altimeter yang berfungsi untuk mengukur suatu ketinggian, kemudian ada luxmeter yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar intensitas cahaya pada suatu tempat, kemudian ada pinset, pisau, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan herbarium. Yang pertama ada spesies lumut yang ditemukan, kemudian alkohol 70% dan formalin 4%. Selanjutnya adalah prosedur penelitian, yang dimana pertama-tama dilakukan penentuan lokasi yang bertempatan di PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dipilih dua jalur, yaitu jalur Cikaweni dan Rasamala, yang dimana dua jalur tersebut memiliki kelembapan dan ketinggian yang dapat mendukung keanekaragaman lumut. Kemudian pada jalur Cikaweni terdapat aliran sungai dan air terjun dengan ketinggian kurang lebih 650 mdpl. Dan pada jalur Rasamala terdapat bebatuan dan kanopi yang cukup terbuka sehingga mendukung faktor intensitas cahaya yang dapat mendukung keanekaragaman lumut. Baik, selanjutnya adalah pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan metode kuadrat dengan ukuran plot 1 x 1 meter persegi. Jarak antara plot yaitu masing-masing 10-20 cm. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode cover kuadrat yang dimana plotnya itu dibagi menjadi 4 garis horizontal dan 4 garis vertikal, yang dimana terbagi menjadi 20 x 20 cm. Baik, yang terakhir adalah identifikasi data. Identifikasi dilakukan dengan mengenali spesies lumut yang ditemukan, kemudian mencocokkannya dengan penelitian sebelumnya atau buku-buku rujukan. Baik, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik sampling kuadrat. Teknik sampling kuadrat ini dilakukan dengan metode plot jalur. Nah, pada metode ini, desain yang digunakan berbentuk jalur yang terdapat beberapa petak atau plot dengan penempatan yang dilakukan secara zigzag. Nah, masing-masing plot ini berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 20 cm. Baik, yang terakhir adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan memperhatikan bentuk morfologi lumut dan diidentifikasi karakteristiknya untuk menentukan jenis spesiesnya. Selain itu, analisis data secara kuantitatif juga dilakukan, yaitu dengan menghitung keanekaragaman spesies lumut yang ditemukan dengan menggunakan rumus indeks Shannon-Wiener.
Baik, sekian presentasi dari kelompok lumut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.